Widih, kira-kira apa yang terjadi ya bila seorang anak menyamar untuk menggantikan ayahnya bertugas di medan perang? Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Mulan. Film berkisah mengenai petualangan seorang gadis bernama Hua Mulan yang diperankan oleh Liu Yifei, di mana ia harus menyamar sebagai anak laki-laki untuk menggantikan sang ayah yang ditugaskan di pasukan untuk mencegah serangan dari pasukan Boris Khan yang diperankan oleh Jason Scott Lee dan sang penyihir Xian Lang yang diperankan oleh Gong Li. Film karya Nicky Caro ini sudah mengalami 3 kali penundaan tayang akibat COVID-19 dan akhirnya tayang juga nih di channel streaming yang tentunya sudah banyak orang kecewa karena ingin melihatnya di layar lebar. Namun tidak sedikit juga nih yang malah mendukung karena rasa mawas diri harus menonton di bioskop. Jujur aja, pertama kali pengumuman Disney akan membuat live action Mulan, di satu sisi saya deg-degan takut bila film ini dieksekusi secara jelek atau tidak bagus. Namun di sisi lain, saya sudah cukup penasaran melihat versi live actionnya Disney. Karena kita sudah tahu nih, banyak live action Mulan yang sudah diproduksi dari tahun ke tahun, baik itu berupa serial maupun film layar lebar. Dari segi cerita dan naskah, film ini memang cukup solid. Namun ada beberapa adegan yang bagi saya terasa loncat. Dan juga ada adegan yang harusnya ada justru tidak ada. Kita ambil contoh aja nih. Ada kan saat Mulan mau pergi dari rumah. Ini seharusnya dibuat lebih panjang atau lebih spesifik atau lebih dramatis yang menggambarkan keputusan dan transformasi sosok Mulan dari gadis desa biasa menjadi prajurit. Terus keputusan menghilangkan adegan memotong rambut juga cukup disayangkan. Mungkin nih ada beberapa pendapat bahwa rambut panjang tidak menghilangkan keahliannya berkelahi. Lihat aja tuh sang musuh rambutnya panjang. Sepertinya Disney tetap mau menggambarkan wanita berambut panjang yang badass. Terus juga sebaliknya nih, malahan adegan pas dia mencoba mencari camp prajurit yang untuk pertama kalinya malah difokuskan dan dipanjang-panjangin tuh. Ya itu sih menurut saya sih cukup disayangkan. Seharusnya bagi saya nih, pas adegan dia itu di rumah, pas harusnya itu lagi berdoa pada leluhurnya ataupun memakai bajunya, itu lebih didramatisir aja sih menurut saya daripada berfokus pada perjalanan dia mencari camp pertama kalinya itu. Selain itu juga ada beberapa adegan seperti saat naik ke tempat musuh di gunung tuh, di gunung es tuh, atau adegan menyusul Borakan. Ini seolah-olah nih dipotong dan langsung sampai. Hal ini kan membuat bertanya-tanya sejauh apa sih sebenarnya itu dia itu harus naik atau harus mengejarnya atau gimana caranya. Itu juga cukup disayangkan bagi saya. Adegan lain yang menurut saya itu kurang pas atau tidak perlu adalah adegan pertama kali memperlihatkan si Mulan waktu kecil saat mengejar ayam. Mungkin memang tujuannya itu ingin memberikan gambaran kepada para penonton awam gimana nih si Mulan dari masa kecilnya nih. Itu sih bagi saya nggak ada masalah. Nah, mulai ada masalahnya adalah saat dia ingin terjatuh dari tempat tinggi tuh, dimana kelihatan banget tuh kayak pemakaian talinya atau CGI-nya itu kurang halus ya, dan itu mengganggu bagi saya pribadi. Dari segi aksi menurut saya oke lah, cukup keren, apalagi kolosalnya melawan musuh. Namun sebenarnya durasinya juga kurang panjang nih, sehingga aksi-aksi yang ada itu mudah terlupakan. Yang menjadi ganjalan bagi saya adalah adanya beberapa adegan yang menggunakan bantuan string yang membuatnya terlihat tidak natural. Dan bagi saya itu kurang greget. Sebut aja berjalan naik di tembok, bahkan sliding di atas tembok. Itu kan cukup wow, tidak masuk akal bagi saya ya. Terus dari awal pengumuman nih, sebenarnya ini pembuatan versi Disney ini yang paling menjadi concern buat saya adalah adegan tarung. Dan kala itu tuh saya benar-benar berharap dieksekusi dengan martial art yang minim CGI.
Tapi kalau dilihat dari para pemainnya memang sepertinya mereka sudah cukup fasih atau terbiasa dengan adegan laga silat, sehingga menurut saya sih tidak terlihat kaku ya. Dan overall sih untuk adegan aksinya sih masih bisa ditoleransi. Dari segi karakter, memang Disney tidak perlu diragukan lagi. Karakter-karakter yang penting diberikan motivasi di balik tindakannya, walau hanya sekilas. Mulai dari Mulan, Ayah Mulan, Boris Khan, dan sang penyihir si Xianlang. Untuk beberapa karakter pendukungnya, menurut saya agak sayang karena tidak dimaksimalkan, sehingga mereka berjalan begitu saja dan tidak memorable. Pesan yang kental adalah girl power dan juga mengenai tindakan semena-mena dan pandangan laki-laki terhadap wanita, baik itu saat itu dan menurut saya ini relevan yang terjadi pada saat ini juga. Di sini digambarkan dari perilaku masyarakat yang tanda kutip mengekang gerak-gerik wanita, terus gambaran istri idaman dari para prajurit yang pria, sampai bahkan akibat yang disebabkan oleh para pria yang melihat wanita mempunyai keahlian seperti Mulan atau Xianlang. Namun bagusnya di film ini tidak terlalu ekstrim penyampaiannya. Untuk para pemainnya menurut saya cukup baik, walau ada beberapa yang memang mimik emosinya jujur aja wajahnya kurang ekspresi atau datar. Penggunaan atau pemakaian bahasa Inggris bagi saya sebenarnya agak mengganjal di hati. Walaupun sah-sah aja karena ini film produksi Amerika. Namun butuh penyesuaian saja seolah menonton film silat Tiongkok yang didubing bahasa Inggris. Oh ya, penghilangan unsur musikal dan lagu di dalamnya menurut saya ini cukup baik karena diganti dengan musik score yang menambah keagungan daripada film ini, dan film ini berasa lebih serius. Pemaksaan memunculkan burung phoenix menurut saya kurang cocok, apalagi dengan CGI yang seperti itu. Hal itu bagi saya tidak menambah nilai plus dari film ini, bahkan sekali lagi mengganggu. Selain itu, juga pemaksaan penamaan kriket menjadi tokoh manusia yang ada di dalam film ini, bagi saya kesannya itu sebagai fan service saja ya. Film live action Mulan tahun 2020 ini bukanlah film pertama yang mengangkat legenda dari Mulan. Dan saya yakin ini juga bukan film terakhir nih. Overall, film Mulan yang merupakan karya Disney ini merupakan film yang enak ditonton dan sangat menghibur. Nah, menurut Sobat BB69, kira-kira film adaptasi Mulan yang mana nih yang keren-keren lainnya nih? Nanti jangan lupa nih komen di kolom komentar ya. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode lainnya, tentunya dengan tema yang berbeda. See you!